Bab 1253. Tuhan pun tidak bisa melindungi orang yang akan aku bunuh. Penasihat militer Tonto Kuma memiliki 7 master mahaguru di sisinya. Di antara mereka, ada siluman pedang yang merupakan mahaguru nomor 1 di Pulau Leste. Glaceon terlalu sombong. Tonto Kuma, apa kamu sudah menyiapkan diri untuk mati? Terdengar teriakan nyaring, seperti petir di siang bolong. Selain Atoskop, Tonto Kuma adalah dalang terbesar. Nathan membencinya tidak kurang dari Atoskop. Dia ingin membawa kepala Tonto Kuma untuk memberi penghormatan kepada saudara-saudara yang telah meninggal. Aura membunuh melonjak. Hawa menakutkan membumbung. Ekspresi Tonto Kuma berubah. Mengapa Glaceon begitu kejam padanya? Ketika dia melihat wajah yang dikenal, dia terkejut. Nathan Clark, kamu masih hidup. Tonto Kuma bereaksi dengan cepat. Seketika semua peristiwa terputar kembali di pikirannya. Dia mengerti semuanya. Glaceon ternyata milikmu. Kamu mati-matian mendatangi tempat itu. Karena di sana tempat Glaceon berada. Dan Tuan Kop dari Wangsa Boklistan Neslandia tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Juga perbuatan kamu. Kata Tonto Kuma. Semua orang yang hadir terkejut. Tidak ada yang mengira Nathan akan memiliki trik seperti itu. Pantas saja orang-orang yang terlibat dicari satu per satu. Namun, baik penguasa Glaceon maupun Nathan tidak masalah. Hal yang indah bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Pertama, mengalahkan Glaceon yang perkasa dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Kedua, mengalahkan Nathan untuk memperbaiki nama bela diri Pulau Leste. Nathan berkata dengan dingin. Pintar. Atoskop sudah pergi ke neraka. Orang berikutnya adalah kamu. Tonto Kuma dengan seksama mengamati Raja Seon Utara, yang mengenakan topeng setengah malaikat dan setengah setan di wajahnya. Ton mencibir, hanya kalian berdua. Ya, hanya kita berdua. Raja Seon Utara menatap semua orang dengan jijik. Menghadapi begitu banyak samurai, dia tidak panik sama sekali. Jadi dia Nathan Clark. Tiba-tiba siluman pedang bersuara, menatap Nathan dan bertanya, Raja, orang itu adalah Nathan Clark, mantan Dewa Perang Kunlun Neslandia. Kata Tonto Kuma, jadi dia yang mengalahkan bela diri Leste dan membuat kita dipermalukan. Suara siluman pedang rendah, seperti raungan. Betul, itu dia. Tonto Kuma dengan tatapan haus darah dan menggila memelototi Nathan. Kali ini dia bertemu langsung musuhnya. Musuh seluruh Pulau Leste. Oke, kalau begitu, aku akan membuktikan bela diri Leste. Menghapus rasa malu di masa lalu. Naga Kuni Kawada berkata dengan suara berat. Setelah 50 tahun mengasingkan diri, pedangnya muncul kembali ke dunia. Nathan mengabaikan omong kosong yang mereka bicarakan. Dia melirik semua orang dan berkata, hari ini, aku datang ke sini hanya untuk membunuh Tonto Kuma seorang. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kalian pergilah dengan cepat. Aku tidak akan membunuh kalian. Dia bukan orang yang membunuh sembarangan. Hanya akan membunuh musuh. Jika orang-orang ini keras kepala dan ingin menghalanginya membunuh Tonto Kuma, maka dia akan melangkahi mayat mereka. Mustahil. Siapapun yang ingin membunuh penasihat militer kami, harus melangkahi kami. Ya. Bagaimana kami bisa membiarkan orang lain membunuh penasihat militer di Pulau Leste kami? Tidak mungkin. Lindungi penasihat militer. Bunuh Nathan Clark. Tunjukkan kehebatan Pulau Leste. ... Ribuan samurai berteriak serempak. Tatapan mereka penuh tekad berjuang walau harus mati. Kedudukan Tonto Kuma di hati masyarakat memang sangat tinggi. Hampir seluruh Pulau Leste ingin melindunginya. Siluman pedang juga berkata dengan dingin. Jika kamu ingin membunuhnya, langkahi mayatku lebih dulu. Tentu saja hal itu tidak mungkin. Dengan ada aku di sini, kamu tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Nathan tertawa. Maaf, Tuhan pun tidak bisa melindungi orang yang ingin aku bunuh. Hari ini, aku Nathan Clark akan membunuhnya di depan matamu. Bab 1254. Aku akan menunggumu di puncak. Apa kamu berani? Siluman pedang meraung. Suaranya gagah menyebar ke udara. Bergulir dan meledak seperti petir di siang bolong. Gendang telinga semua orang hampir pecah. 50 tahun yang lalu, ada seorang master di benua timur yang berani meremehkannya. Hari ini, dia diancam oleh seorang anak muda.
Suasana hatinya yang tenang menjadi kacau. Dia sangat marah, masih ingin membunuh orang di depannya. Bagaimana mungkin? Cari mati. Begitu siluman pedang marah. Seperti singa tidur terbangun. Sebuah hawa menakutkan menyelimuti seluruh area. Membuat orang tidak bisa bernafas. Nathan Clark, aku akui bahwa kamu memiliki sikap yang tinggi. Kamu tidak mati bahkan tubuhmu pulih kembali. Kamu bahkan membunuh Atoskop, master yang menguasai tingkat Mahaguru selama 20 tahun. Tontokuma mau tidak mau berkata. Bahkan siluman pedang memiliki sedikit ketertarikan pada Nathan. Semakin tua umurnya semakin kuat kemampuan Mahaguru. Nathan dengan usia begitu muda dapat mengalahkan Master Mahaguru yang sudah berpengalaman 20 tahun. Tidak heran bila 5 tahun lalu, dia dapat membuat Pulau Leste malu. Namun, bela diri Leste hari ini tidak seperti 5 tahun lalu, di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Juga, ada Raja Siluman Pedang di sini. Kamu ingin membunuhku. Ini sama sulitnya dengan terbang ke langit. Tontokuma penuh percaya diri. Menurutnya, Nathan pasti akan mati di Pulau Leste. Ya, benar. Orang yang berdiri di depanmu adalah master tingkat Mahaguru yang telah ada selama hampir 100 tahun. Bagaimana mungkin kamu menang? Naga Kuning Kawada lebih tua dari Gugum Clark, kepala keluarga Clark. Dia telah berada di tingkat Mahaguru selama hampir 100 tahun. Sebuah kekuatan yang tak terbayangkan. Master tingkat Mahaguru berusia 20 tahun seperti Atoskop hanya dianggap sebagai semut di matanya. Apalagi orang-orang tua ini hidup dalam pengasingan dan tidak pernah keluar. Hehe. Kalau begitu kamu juga akan mati. Nathan tampak bertekad. Bisa dilihat tekad membunuh dari Nathan. Tontokuma tertawa. Kamu ingin membunuhku. Aku akan menunggumu di puncak menara matahari. Kuharap kamu bisa mencapai puncak hidup-hidup. Jangan kecewakan aku. Tontokuma tertawa. Sambil mengatakan itu, dia dan siluman pedang serta beberapa orang lainnya meninggalkan rumah penasihat militer. Mau pergi? Apa mungkin? Wah, saat Nathan hendak menghentikannya, ada ribuan master menghadang di depannya. Jika kamu ingin membunuh penasihat militer, langkahi mayat kami. Ya, kamu bisa pergi mencari penasihat militer setelah kita mati. Mata para samurai ini dipenuhi dengan ekspresi siap mati. Segera, Tontokuma, siluman pedang, dan yang lain tiba di puncak menara tertinggi benua timur. Ketinggian 600 meter. Wush wush. Di telinga penuh dengan suara mendesir. Angin kencang itu seperti pisau. Pisau yang menggores pipi. Perih membakar. Kenapa kamu tidak menghabisinya di rumah penasihat militer? Dan harus datang ke sini? Tanya Naga Kuning Kawada bingung. Pertama, mengalahkannya di puncak menara matahari lebih bersifat simbolis. Kemenangan di titik tertinggi melambangkan kebangkitan bela diri Pulau Leste. Kedua, dia berniat untuk membunuhku. Mengetahui aku di sini, dia akan terus membunuh sampai ke tempat ini. Jadi aku sedang mengacaukan hatinya. Ketiga, dari sudut pandang penasihat militer, aku harus menjamin kemenangan. Tidak boleh ada kesalahan. Sepanjang jalan semua kekurangannya akan terungkap. Ditambah kekuatannya akan sangat terkuras. Jika saatnya tiba, dia bisa dibunuh dengan satu pukulan. Bahasa gamblangnya. Tontokuma harus membunuh Nathan. Gunakan cara apapun. Dia bukan seorang pejuang. Dia tidak terlalu peduli dengan keadilan. Naga Kuning Kawada tidak mengatakan apa-apa dengan metode tercela Tontokuma. Di matanya, Nathan terlihat sama saja. Dia lebih kuat ataupun lebih lemah. Dia akan membunuhnya. Aku justru berharap dia bisa datang ke sini. Bersambung.